Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqihuna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahdina ila sawa'is sabil wa bisanad muttasil al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa adama naf'a fi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin wa bi anna Allah yashfi amradana wa amradahu wa la siyama Bapak Yudis Dirabin Suwartono wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatika wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika wa fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasluk waqtana za imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tammatan lana wa la siyama Bapak Yudis Dirabin Suwartono. Isfi'na ya syafi, isfi'hu ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Badannya sehat. Amin. Umurnya panjang. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Rezekinya luas. Amin. Hidupnya berkah. Amin. Usahanya maju. Amin. Anaknya soleh. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali pada halaman 158. As-Sabi'. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sabi'u الدعاء على الخلق فاحفظ لسانك عن الدعاء على أحد من خلق الله تعالى وإن جلبك فقل أمره إلى الله تعالى. ففي الحديث إن المظلوم لا يدعو على
ثم يبقى للظالم فضل عنده يطالبه يوم القيامة فطول بعض الناس لسانه على الحجاج فقال بعض السلف إن الله لا ينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسانه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. الثامن المراز والسخرية والاستهزاء بالناس فاحفظ لسانك منه في الجد والهزل فإنه يريك ماء الوجه ويسقط المهابة ويستجر الوحشة ويؤذي القلوب وهو مبدأ اللجاج والغضب والتصارم ويغرس الحقد في القلوب. فلا تمازح أحدا فإن مازحك أحد فلا تحبه واعرضه فلا تجبه واعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما. وهذه المجامع أفات اللسان ولا يعينك عليه إلا العزلة أو ملازمة الصمت إلا بقدر الضرورة أو ملازمة الصمت إلا بقدر الضرورة. فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يضع حجرا فيه ليمنعه ذلك من الكلام بغير ضرورة ويسير إلى لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد فاحترز منه بجهلك فإنه أقوى أسباب هلاكك في الدنيا والآخرة. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya kita kaji materi? Imam Ghazali mengajarkan pentingnya menjaga anggota badan seperti lisan, mata, telinga, tangan, kaki dari berbuat yang bisa menimbulkan dosa. Kaful jawarih anil ma'azim gitu. Nah sekarang yang ketujuh nih dalam menjaga lisan. Apa bahaya kalau kita tidak bisa mengelola lisan dengan baik? As-sabi'u yang ketujuh, ad-du'a'u 'alal khalqi, ialah mendoakan celaka kepada orang lain, kepada makhluk. Nggak boleh itu. Doain orang supaya celaka. Misalnya biar mampus lu, nggak boleh. Biar tabrak mobil, nggak boleh. Fahfad lisanaka, maka jagalah lidahmu katanya. Amin doa ala ahadin, dari mendoakan supaya celaka. Min khalqillah, seseorang di antara makhluk Allah Ta'ala, nggak boleh. Wa in maka meskipun, nah coba akhlaknya nih, meskipun orang itu menzalimi kamu, jadi meskipun orang itu jahat sama kita, menzalimi kita, kita jangan sekali-kali nyumpain. Itu gimana dong? Fakil amrau ilallah ta'ala, maka serahkanlah urusan orang zalim itu kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang menzalimi kita, nyakitin kita, jangan dibalas dengan keburukan. Doain mudah-mudahan dia sadar gitu. Contoh soal Nabi Muhammad pernah hijrah dari Mekah ke Taif. Sampai di Taif, Nabi Muhammad dilemparin, kalau bahasa kampung ditipukin,
pakai batu ke Taif sampai berdarah-darah nih kepalanya, muka, tangan, kakinya, sambil dikatain anta majnun gitu. Udah dilemparin berdarah-darah sampai darahnya keluar banyak dari muka, tangan, kaki, dan dikatain gila gitu. Nabi kemudian duduk sambil menyandar di sebuah bukit batu di Taif itu, sambil ngelapin darah yang kena di kepalanya. Tiba-tiba Jibril datang, ya Muhammad, katanya, Allah Ta'ala, berdoalah kepada Allah agar Allah mengizinkan aku, katanya, mengangkat gunung ini, saya tibanin tuh orang nimpukin kamu. Jadi kata Malkir, saya tibanin, ditibanin, diangkat itu orang-orang yang menipukan kamu tuh, itu kata Malaikat Jibril. Itu kalau bahasa bilang kelapa dua, pucuk dicinta ulang tiba. Lagi susah ada orang menolongin, beneran. Tapi Nabi nggak manfaatin tuh, tidak manfaatkan fasilitas itu. Nabi baca doa. Apa kata Nabi? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku itu yang lemparin saya, yang nimpukin saya. Fa innahum la ya'lamun, mereka begitu karena nggak ngerti, ya Allah. Jadi orang jahat, zalim dibalas dengan kebaikan. Itu Rasulullah. Nah, ilmu tasawuf memberikan kepada kita resep kalau menghadapi orang yang zalim pada kita, jangan dizalimin lagi gitu. Ada hadis tuh, unsur akhaka zalim, tolongin saudaramu yang zalim. Sahabat tanya, ya Rasul, kalau menolong orang yang dizalimi, semua orang bisa mengerti. Ini nolong orang yang zalim, gimana nolongnya? Kata Nabi, cegah dia dari berbuat zalim. Jadi kalau ada orang zalim, kita cegah supaya tidak zalim, kita nolong dia. Stop, cegah, ajak dia tidak zalim lagi, itu nolong. Bukan malah disumpahin. Kalau disumpahin, nggak menyelesaikan masalah, nggak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Justru doain supaya dia berubah. Bisa tangkap ya? Jadi ilmu tasawuf itu punya preskripsi, punya resep. Ini prinsip jadi menjaga anggota badan dari perbuatan dosa. Ini prinsipnya. Kenapa mesti dijaga dari perbuatan mengandung dosa? Karena anggota badan yang Bapak punya, lisan, tangan, kaki, mata, telinga, itu nikmat Allah, amanah Allah. Gitu. Jangan dipakai buat jahat. Gitu. Salah satunya tadi tuh, ya, al-lisan. Lisan itu dipakai untuk kebaikan. Gitu. Untuk al-khairu, untuk kebaikan. Kalau menyumpahin orang itu bukan kebaikan, asyar. Jadi Islam merubah dari kejahatan, dari kezaliman kepada keadilan.
Ini dia, zalim dirubah menjadi adil. Ini tugasnya orang Islam, tugasnya agama. Ada orang jahat, jangan dijahatin lagi. Doain supaya dia berhenti dari orang jahat. Tolongin gitu. Itu berubah namanya. Ya. Sekarang kita lihat ya. Kenapa Imam Ghazali mengatakan kalau ada orang suka nyumpain orang itu jelek, meskipun orang yang dizalimin itu ya, berjahat sama kita mesti jangan sampai zalim lagi sama dia. Fafil hadis, di dalam hadis Nabi katanya, innal madlum, sesungguhnya orang yang dizalimi, madlum itu dizalimi, la yad'u ala zalimi, benar-benar berdoa atas kecelakaan yang zalimnya, hatta yukafi'ahu, sehingga katanya menandingi mazlum kepada si zalim. Tsumma yabqa lidzalim, kemudian tinggal bagi si zalim fadlun, kelebihan, indahu dari si mazlum itu, yutalibu, maka akan menuntut katanya, bihi, dengan kelebihan itu si zalim kepada mazlum, yaumal kiamah, nanti pada hari kiamat. Watawala ba'dun nas, dan sebahagian orang yang telah katanya memanjangkan lidahnya, lisanam al-hajjaj, memanjangkan lidahnya dipotong, al-hajjaj, memaki-maki air katanya orang yang hajjaj. Faqala ba'du salaf, Amir Hajjaj itu orang yang alim tetapi zalim. Alim tapi zalim. Maksudnya kan kalau orang alim nggak zalim, ini alim tapi zalim. Innallaha, sesungguhnya Allah la yantaqimu lil Hajjaj, sesungguhnya Allah katanya tentu akan menyiksa Hajjaj, mimman ta'arrada lahu bilisani, dari orang yang menyerang kepada Hajjaj dengan lidahnya. Kama yantaqimu minal Hajjaj, sebagaimana Allah akan menyiksa kepada Amir Hajjaj, liman dzalamahu, bagi orang yang telah menzalimi Hajjaj kepadanya. Jadi intinya apa? Kalau ada orang zalim, tolongin, beneran enggak? Supaya dia berhenti jadi zalim. Unsur akhaka zalim, kata Nabi, tolongin orang yang zalim. Caranya apa? Stop, supaya tidak zalim. Itu tahu nggak? Itu perubahan yang akhlak bagus sekali. Kalau menurut hawa nafsu kan orang zalim, zalimin lagi. Kalau tasawuf bilang ada orang zalim, robah supaya tidak zalim. Doain supaya dia berhenti jadi orang zalim. Itu nolongin dia namanya. Nabi Muhammad ditawarin malaikat Jibril, doa dong sama Allah, nanti Allah izinkan saya mengangkat gunung ini. Kalau nanti penuhin permintaan Jibril, nggak ada kemajuannya, habis. Di mana habisnya? Mati semua. Padahal di setiap orang itu ada potensi. Begitu banyak orang yang boleh jadi anak cucunya akan muslim. Mungkin bapaknya sekarang nih, yang sekarang tidak suka sama Nabi, tidak beriman, tidak apa-apa, tapi boleh jadi anak cucunya ada yang beriman, yang lebih pikir jangka ke depan gitu. Begitu bagus dan mulia banget. Justru itulah Nabi Muhammad disebut cerdas. Kalau nggak cerdas, habis gelibas. Bedanya dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika menghadapi umat yang durhaka, ya Allah, binasakan mereka, jangan sampai satu pun kau tinggalkan, biarkan habis semua, karena percuma nanti. Kalaupun dikasih hidup, nanti anaknya juga bakal kayak bapaknya. Nabi Nuh doanya kayak gitu,
Allah perintahkan Nabi Nuh bikin perahu di atas bukit. Bikin perahu. Kenapa? Allah mau tenggelamkan tuh umatnya. Gitu. Bener. Tenggelam semua. Yang tidak tenggelam cuma 13 orang. Yang 13 Nabi Nuh. Nabi bilang enggak. Ada orang zalim didoain biar berhenti zalimnya. Mulia sekali. Lebih unggul dari Muhammad. Nah kita kayak Nabi Muhammad mestinya. Jelas? Sekarang yang ke-8 Al-Thamin Al-Mizah, boleh juga Al-Muzah bacanya. Yang ke-8 ialah bergurau. Bergurau, bercanda, wasukhriyah, mengolok-olok, wal istihza, ya itu guyonan, binas kepada orang. Emang nggak boleh guyon, nggak boleh gurau, boleh, cuman mesti yang benar. Gitu. Fahfad lisanaka minhu fil jiddi, gitu. Maka jagalah lidahmu dari bergurau pada waktu, katanya, ya fil jiddi, pada waktu beneran, wal hazal, dan bergurau. Fa'innahu, karena bahwa itu katanya yuriku ma'al wajhi, akan katanya ya, menuangkan air muka. Jadi kalau orang suka bergurau, air muka di bawahnya hilang. Wa yuskitul mahabah, dan katanya ya, menggugurkan ya kewibawaan. Wa yastajirul wahsyah, dan katanya dapat menarik rasa takut. Orang jadi nggak takut lagi sama kita. Kedengeran nggak? Kalau bahasa kampung cengengesan. Bahasa itu cengengesan. Kalau celamitan lah, cengengesan. Orang nggak respect. Jadi hati-hati gitu. Wa yu'dzil quluba, dan menyakiti hati. Pertanyaannya, emang nggak boleh bergurau gitu? Apa Nabi nggak pernah gurau? Pernah, cuman guraunya bener gitu. Ada seorang ibu tua, nenek-nenek, dia datang sama, ya Rasulullah, utbuni min ahli jannah, tolong doain saya biar bisa masuk surga. Kata Rasul, ya Umi, Bu, katanya, inna fil jannah laisa ajuz, di surga nggak ada nenek-nenek. Kedengeran nggak? Di surga nggak ada nenek-nenek. Tuh ibu dikasih tahu di surga nggak ada nenek-nenek, terus mukanya kelihatan berlinang-linang, mau nangis. Kenapa? Ya sudah setua ini saya nggak bakal masuk surga nih. Terus Nabi samperin tuh ibu, apa taqra'ina fil Quran? Ibu apa nggak pernah baca Quran? Baca ya Rasul, katanya. Bukankah di Quran ada ayat yang berbunyi inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraban ashabil yamin. Sesungguhnya kami akan menjadikan wanita-wanita di dunia yang sekarang ini yang solehah, baru lagi nanti di surga. Maksudnya di dunia nanti, sekarang di dunia, nanti di akhirat beda waktu surga. Muda lagi, maaf ya ibu. Ibu nanti muda lagi. Jadi muda lagi. Mudanya berapa tahun? Dalam tafsir katakan rata-rata 30 tahunan. Semua sama umurnya. Inna sya'nahunna insya' faja'alnahunna abkara. Kami jadikan semua wanita di surga nanti abkar, tiap hari perawan. Coba, jangan yang muda yang tua yang ketawa. Gitu. Faja'alnahunna abkara urban atroba, menarik hati, ya menimbulkan minat bagi yang melihatnya. Tuh ibu dikasih tahu bakal muda lagi, ketawa dia.
ini gurau tapi bener gitu, bukan guraunya nggak bener. Emang ada gurau yang nggak bener? Ada. Begitu ketemu, masih hidup lu orang jelek. Udah jelek miskin lagi lu. Ngomong begitu tuh nyakitin gitu, melukai hati orang, nggak boleh. Jadi jaga lisan katanya, dari al-muzah wa sukhriyah wa istihza, dari melecehkan orang katanya, bergurau yang tidak perlu, merendahkan orang. Karena apa? Karena dapat merusak kewibawaan, menghilangkan air muka gitu. Jadi air mukanya jadi nggak menarik. Wastajil wahsyah, dan dapat menarik rasa takut. Orang jadi nggak takut sama kita. Wa yu'dhil quluba, dan menyakiti hati katanya gitu. Wa huwa mabda'ul hujaj, dan bergurau itu ialah permulaannya permusuhan. Wal ghadab, kemarahan. Wa tasarum, dan memutuskan persahabatan. Ya, mungkin sekali-sekali, baru kalau sekali dia nggak terlalu marah. Kalau sering-sering marah dong. Ya Allah, hina amat saya, sampai dihina kayak begitu. Tiap waktu asal ketemu saya bilang jelek lu, miskin lu gitu. Ngomong begitu lama-lama melukai hatinya dan bisa marah dia. Wa yukhrisul khidda fil qulub katanya, dan menanamkan ya rasa ikut itu unek-unek dalam hati. Fala tumazih, maka janganlah engkau bergurau ahadan, kepada seseorang. Fa in mazahaka ahadun, maka jika ada seseorang bergurau kepada kamu, fala tujibu, maka janganlah engkau menjawabnya. Apalagi besok ini kita mau puasa, udah boleh jaga tuh, jaga lisan, jaga ucapan gitu. Ya. Bercanda ya kira-kira gitu. Kalau ada orang ngajakin kita berantem, ngajakin debat, ngajakin tengkar, kata Rasulullah, faliyakul inni shaim, maaf saya sedang puasa gitu. Parotain 2 kali. Fala tujibu katanya, maka janganlah engkau menjawabnya. Wa'rid anhum, dan berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka masuk ke dalam pembicaraan yang lain. Kalau masih isinya ngolok-ngolok orang, ngeledek, ngatain, menghina, tinggalin aja. Kalau ngomongnya sudah baik, yang benar, baru ikut. Wakun, dan jadilah engkau minal ladina idza marru, dari golongan orang-orang yang apabila mereka melewati bilahwi, pada perbuatan yang tidak katanya berfaedah, marru kirama, mereka lalui saja katanya. Fahadi majami'u afatil lisan, maka yang 8 macam ini adalah tempat berkumpulnya bahaya lidah. Jadi lidah ada afatnya, ada penyakitnya. Di antara lain apa tuh? Al-muzah wal istihza. Ini bergurau dan mengolok-olok. Ini juga bahaya nih. Baik yang ini maupun yang ini jangan dikerjain, jauhin. Terus kalau dijauhin apa? Pilihannya apa tuh? Gunakan lisan untuk mengapresiasi, menghargai orang, nyenengin orang, bukan menghina orang, bukan menyakiti orang, bukan melukai perasaan orang.
bikin dia senang, bikin orang senang kalau kita ngomong sama orang. Gitu katanya. Wala yu'inuka alaihi illal ghuzlah. Nah, solusinya nih. Dan tidak akan membantu kepada kamu mengatasi lidah itu kecuali uzlah. Uzlah itu memisahkan diri dari keramaian yang membuat orang berbuat dosa. Daripada ngumpul isinya ngelecehkan orang, ngatain, menghina, nyaci, tinggal aja, jangan campur. Uzlah namanya. Au mulazamatus sumti, boleh baca mulazamatus sumti atau menekuni diam. Jadi ada solusinya nih untuk menghindari penyalahgunaan lisan. Maka solusinya apa? Nah, satu al-uzlah. Al-uzlah itu ya withdrawal, memisahkan diri. Memisahkan diri. Nah, ini dia. Atau diam. Diamnya bukan diam nganggur, zikir kata Saul. Ya. Kalau diam zikir. Beneran? Ini solusinya. Memisahkan diri dari keramaian yang menimbulkan dosa, atau pilihannya diam. Kan ada hadisnya kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat, ucapkanlah yang benar katanya, atau diam. Kalau kira-kira nggak bisa ngomong benar, bingkem. Beneran nggak? Bingkem. Gitu. Bingkemnya nggak nganggur, zikir. Gitu kan ada zikir kalbu, ya. Gitu. Kita lihat nih, illa biqadri darurah, kecuali sekedar darurat. Kalau terpaksa baru boleh ngomong. Kalau nggak terpaksa nggak usah ngomong. Kalau nggak perlu nggak usah ngomong. Dengan zikir katanya gitu. Jelas? Faqad kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka telah ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yada'u hajaran, pernah menyimpan batu, meletakkan batu yang bagus. Ya, fifi dalam mulutnya. Jadi mulutnya ditaruh batu. Lama liyamnahu, supaya mencegah kepadanya dzalika minal kalam bighairi darurah, mencegah lisannya dengan batu itu dari berbicara selain yang darurat. Tuh, kedengeran? Sampai begitu tuh, mulutnya dimasukin batu supaya nggak banyak ngomong. Itu Abu Bakar Siddiq. Kedengeran? Jadi hati-hati ngomong, jangan asal ngomong, jangan asal ucap gitu. Kenapa? Karena mengurangi wibawa gitu, menghilangkan rasa takut. Orang tidak respect lagi sama kita. Wa yushiru ila lisanihi, dan Abu Bakar menunjukkan kepada lidahnya. Wa yaqulu, dan dia berkata, hadzalladzi auradani al-mawarid. Lidah inilah yang mendatangkan aku ke tempat-tempat berbahaya. Fahtariz, maka jagalah minhu, dari perkataan lidah itu. Jadi dia udah tahu lidah ini kalau nggak bisa direm menimbulkan kerusakan di masyarakat. Itu sebabnya kan terkenal ya, orang tuh yang dipegang omongannya. Begitu omongan nggak bisa dipegang, selamanya orang nggak percaya. Bijahdika, katanya, dengan sekuat tenagamu, jaga tulisan, katanya. Fa innahu aqwa asbabi halakika, karena bahwasanya lidah itu katanya adalah sebab yang paling kuat
pada kecelakaan kamu di dunia wal akhirat, di dunia sampai ke akhirat. Jaga lisan. Ini ngaji-ngaji gini jadi penting. Apalagi kenapa? Karena nanti kita sebentar lagi mau puasa. Puasa itu kata Imam Ghazali ada 3 macam. Ya, ada klasifikasi orang puasa. Maksud saya cerita ngaji-ngaji gini ini ada kaitannya dengan nanti kita puasa. Satu, puasa awam, saumul awam. Seperti apa? Puasa sekedar tidak makan, tidak minum, tidak bersebadan. Puasa model ini disindir Nabi. Katanya kam min shaimin. Berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Tidak dapat pahala gara-gara puasanya kecuali sekedar lapar dan haus. Jadi puasa model ini tidak direkomend. Ya, kenapa? Cuma lapar haus doang, nggak ada pahalanya. Yang direkomend yang kedua nih, saumul khawas. Puasa khusus. Siapa ini? Orang-orang soleh. Salah satu ciri puasa orang yang soleh ini dia menjaga yang 7 nih. Satu, menjaga lisan dari berkata yang salah. 2, menjaga mata dari melihat yang tidak boleh. 3, menjaga telinga dari mendengar yang tidak patut. Yang keempat, menjaga tangan dari memegang menulis yang tidak boleh. Yang kelima ya, menjaga kaki dari melangkah ke tempat-tempat yang dilarang. Yang keenam, menjaga perut dari memakan yang syubhat. Kalau haram dia pasti nggak mau, yang syubhat aja nggak mau dia. Belajar tasawuf, makan yang halal tapi jangan banyak-banyak. Orang soleh nih, solehin. Apa urusannya makan terlalu banyak dengan ibadah? Kalau kebanyakan makan waktu buka puasa, tarawihnya berat. Coba deh, buka puasa 2 piring setengah. Waduh, nyender kayak gitu deh. Pantangan tuh. Itu ya begitu kalau pas lagi tarawih berat tuh. Dia kalau jadi makmum gitu. Kalau imam yang berwarna dolen berbangun nih nyender dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Baru bangun ya, amin, Allahu akbar. Nggak berat, berat. Yang ketujuh, itu menjaga kelamin. Ada bilang kan mengatakan menjaga hati. Ini jaga, jangan asal taruh. Nah, kita mesti move on. Tadi di sini, tahun lalu sini, sekarang pindah ke sini. Mesti berubah. Kalau nggak berubah nggak maju namanya. Umur nambah tapi prestasi nggak berkembang. Jadi ngaji-ngaji sekarang ini ada gunanya nih kemarin. Ada sumbangsihnya. Gitu. Yang ketiga, gitu. Puasa kelas ketiga, puasa superlatif. Puasa yang kalau lupa 1 detik dari pegang tangan batal puasanya. 1 detik lupa batal puasanya. Nah, saya tidak merekomen ini karena ini biasanya nabi-nabi, rasul-rasul. Kita bukan 1 detik, malah ngabuburit.
Ada kan? Mau kemana Pak? Ngabuburit lah. Ngabisin waktu sore-sore. Buka puasa di jalan. Namanya jalan-jalan yang lihat macam-macam. Yang bagus cari amal produktif. Gitu. Zikir, baca Quran. Gitu. Kalau nggak bisa zikir, baca Quran, ya diem. Begitu. Jadi mesti lebih teliti dalam menggunakan badan ini. Kenapa dia bertanggung jawab sebentar? Ditanya sama Allah di hari kiamat. Nah, yang berikutnya dibaca lagi nih. Perut nih katanya. Wa amal batnu fahfadhu min tanawulil harami wa subhati wa ahris ala talabil halali fa idza wajadtahu fahris ala an taqtasira minhu ala maduna salhi fa inna salha yusil qalba wa yufsidu dihna wa yubtilul hifdha wa yuskilul aqdari anil ibadati wal ilmi wa yubbi syahwati wa yaksur junud syaitan wa samu minal halali mabda'u kulli syarrin fa kaifa minal harami wa talab al halali faridatun ala kulli muslimin wal ibadatu wal ilmu ma'a lil harami kal bina'i ala sirjini fa idza qana'ta fi sanati bi qamisin khosanin wa fil yawmi walilati bironi faidi minal khoskari wa tarakta taladuda bi'at yabil wudubi lam yu'awizka minal halali ma yakfik. Ya, ma yakfika. Sekarang kita lanjut nih. Yang ngajinya gini, baca terangin. Ini perlu ketelatenan memang. Ketelitian, kecermatan, kehati-hatian, karena ngaji begini ya butuh sungguhan ya. Wa amal batnu katanya. Kalau tadi bicara lisan dan adapun perut. Sekarang yang ketujuh dan 6 ya. Fahfadhu katanya. Maka jagalah ia, jaga perut. Bagaimana jaga perut? Bukan megangin begini, bukan. Jaga perut min tanawulil haram, dari menerima barang haram. Jangan masukin makanan yang haram ke dalam perut. Pertanyaannya, apa? Perut saya. Gitu ya. Duit saya. Oh, jangan salah. Kata Rasul, al-luqmah minal haram la yaqbalu sholata arba'ina yauman. Satu suap makanan yang sumbernya haram 40 hari sholat ditolak. Kalau satu suap 40 hari sholat ditolak, kalau sendiri berapa suap? 1 miliar, 1 triliun. Kalau 300 triliun gimana coba? Waduh, bisa kan tenggelam di situ, nggak bisa kemana-mana ya. Jangan lihat duit aja, lihat pengaruhnya gitu. Wasyubhah katanya, jaga perut dari pakan yang haram dan barang yang syubhat. Syubhat itu nggak jelas. Dibilang halal nggak jelas halalnya, dibilang haram nggak jelas haramnya. Pernah kan saya cerita sini ya, Imam Nawawi yang nulis kitab Riyadhus Shalihin itu didatangin muridnya bawa mangga 1,
dikasih ke gurunya. Kata gurunya, terima kasih nak, kamu sudah memberi saya mangga. Dari mana kamu dapat mangga ini? Kata tuh anak, boleh nemu di kali. Jadi ada mangga ngambang, saya ambil gitu. Kata Imam Nawawi, maaf ya nak, saya tidak bersedia menerima pemberianmu karena mangga yang kamu beri ini hukumnya syubhat, nggak jelas. Dibilang halal nggak jelas halalnya, dibilang haram nggak jelas haramnya, gitu. Nggak mau terima. Coba, saking hati-hatinya tuh Imam Nawawi. Artinya apa? Ilmu tasawuf itu mengajarkan kehati-hatian, kecermatan. Kalau bahasa sekarang prudent, cermat, hati-hati, nggak boleh sembarangan. Jangankan yang haram, yang syubhat nggak mau dia. Wahris, dan bersungguh-sungguhlah katanya ala thalabil halal, dalam mencari barang yang halal. Cari yang halal, usahakan yang halal. Fa idza wajadtahu, maka apabila engkau telah menemukan yang halal katanya, fahris, maka bersungguh-sungguhlah ala an taktasira minhu, agar engkau meringkaskan dari yang halal itu. Ringkas itu jangan banyak-banyak. Betul enggak? Jadi jangan mentang-mentang buka puasa, perutnya lapar, semua makanan semeja dicobain semua. Semua dicobain sampai ngap-ngapan, kemekaran. Ya. Ala antaktasiro minhu, coba engkau meringkaskan yang halal itu, ambil yang perlu aja. Ala maduna syafi, kepada makan yang kurang dari kenyang. Kalau kenyang segini, sebelum sampai kenyang, berhenti dulu deh. Kira-kira mau kenyang, berhenti. Jangan udah kenyang nambah. Aduh, itu bahaya tuh. Dari sudut kesehatan, dari sudut agama, dari sudut tasawuf, merusak. Terlalu banyak makan merusak. Ya kan, sudah terkenal kan. Kalau kebanyakan makan, berpotensi menimbulkan kolesterol, gula darah, asam urat. Yang bagus menjelang kenyang berhenti, mau kenyang berhenti, gitu kan. Fa inna syab'a, karena bahwasanya makan kenyang itu yuksil qalba, akan mengeraskan hati. Orang kalau kekenyangan hatinya keras. Kalau hatinya keras, bengis. Kalau bengis, kasar, ngomongnya kasar, jem tuh. Dia pengaruhnya kemana-mana tuh. Wa yufsidu dhihna, dan merusak kecerdasan. Orang kalau kebanyakan makan, otaknya nggak lantip, nggak cerdas, bebel. Wa yubdil hifdha, dan merusak hafalan. Coba, kan ada kan banyak sekarang kan sekolah-sekolah tahfidz banyak, standar tahfidzul Quran banyak. Itu pesan dulu, jangan kebanyakan kalau makan. Terlalu kenyang, banyak hilang hafalan. Apalagi nggak murojaah, nggak ngulang-ngulang. Terus apalagi ya pengaruhnya kalau kebanyakan makan? Wa yuthqilul a'dha, memberatkan anggota badan. Anggota badannya berat, susah melangkah. Kalau kekenyangan, gitu. Anil ibadah, dari ibadah, tuh malas kalau ibadah. Sanghek, apa sanghek ya? Wal ilmi, malas nuntut ilmu, karena kekenyangan. Wa yuqi syahwat, dan menguatkan syahwat nafsu.
dan yang paling bahaya wayan suruh junuda syaitan, menolong bala tentara setan. Jadi sampai ke sono-sono tuh Imam Ghazali ingetin kita. Kedengaran? Ya. Kalau gitu gimana? Bener Nabi. Tapi kalau makan mau kenyang berhenti. Ambil makanan kira-kira cukup, nggak sampai lebih. Ambil seperlunya. Gitu. Itu Rasulullah. Wasyaku minal halal, dan kenyang perut dari makanan yang halal itu katanya mabda'u kulli syarrin, adalah titik permulaan setiap keburukan. Jadi jangan dianggap kalau orang ya kamu kerempeng amat, nggak masalah, yang penting sehat. Bukan karena jadi gemuk kelihatan jadi makmur kaya, enggak. Bukan itu yang biar. Pakai minal haram katanya. Kalau kenyang dari makan yang halal itu titik permulaan bertolaknya kejahatan, pakai minal haram, maka bagaimanakah dari makanan yang haram? Jelas? Jelas. Wa talabul halal faridatun ala kulli muslimin, dan mencari barang yang halal itu adalah wajib, diwajibkan atas setiap orang muslim. Yang halal yang cari. Wal ibadah wal ilmu ma'akil haram, dan ibadah dan ilmu, ibadah juga nyantut ilmu juga, ma'akil haram, beserta makan yang haram. Ngaji jalan terus, sholat jalan, tapi yang haram tetap diembat. Kalau boleh makan diembat, itu udah kasar banget. Kata Imam Ghazali, kalbina ala sirjin, katanya, sama dengan membangun di atas tempat sampah. Bangun-bangunan di atas tempat sampah, baunya nggak karuan. Fa idza qana'ta fi sanah, maka apabila engkau berqanaah, qanaah itu merasa cukup di dalam 1 tahun, bi qamisin khashanin, dengan baju yang kasar. Jadi kata Imam Ghazali, baju cukup yang kasar aja. Yang kasar tuh yang tidak halus, cukup 1 tahun. Wa fil yaumi wal lailah, dan di dalam sehari semalam, biraghifaini, dengan memakai 2 roti, dengan memakan 2 roti. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kepengen menjadi sufi, sehari semalam makan cuma 2 roti. Tahu roti 2? Ini roti 3 kalau dikasih sekali itu mama gimana air. Sekali kasih 3. Coba. Kalau ngikutin Imam Ghazali, sehari semalam 2 roti. Coba, kita udah lebih dari cukup dah. Minal khashkar, dari roti yang rendah, yang roti dari gandum. Watarakta taladzud, dan kau meninggalkan enak-enak. Kenapa? Hidup ini dunia berjuang, nanti senang-senang di akhirat. Tinggalkan yang lezat-lezat. Nah, maksudnya udah mulai kurangin. Biar bil udum, dengan memakai lauk pauk yang paling enak. Tetap jangan, dulu udah lewat. Dulu waktu masih muda, masih menjabat, makan enak. Restoran juga hotel bintang 5 dulu. Sekarang udah mapan, Allah aja no. Kedengeran? Kalau mau, Ustadz katanya batas-batasin duit saya banyak. Mulut saya, perut saya. Imam Ghazali kasih tahu. Memang duit bapak, perut bapak. Gitu.
Tapi kalau kebanyakan pengaruhnya kayak tadi tuh, males ibadah, males bangun malam, males zikir gitu. Itu sebabnya kalau orang-orang sufi itu kalau malam udah nggak makan lagi dia, nggak makan. Tapi makan buah, kalau lapar makan buah, makan nasi, makan roti nggak lagi. Sehari 2 cuman udah. Kita mie tek-tek setengah 12 udah mau tidur masih makan mie tek-tek. Aduh, yang begitu tuh, begitu tidur keterusan, nggak bisa bangun, subuh telat. Makanya disebut hidup zuhud katanya ya. Hidup zuhud itu hidup yang hidup berjuang, makan seperlunya, minum secukupnya, tidur juga seperlunya, nggak usah banyak-banyak. Tambah 8 jam. 8 jam tuh bayi, kita bukan bayi lagi. Paham nggak tuh? Apa katanya? Lam yu'awizka, maka tidak akan melemahkan kepadamu minal halal, dari barang yang halal, ma yakfika, barang yang mencukupkan kepadamu. Jadi kalau gitu mana? Ya, nih, jadi perut ini di perut nih. Orientasi yang halal dan tidak banyak. Halal tapi tidak banyak. Tidak banyak itu kalau bahasa kampung sama dio, sedang-sedang aja. Terlalu sedikit juga jelek, lapar. Terlalu banyak juga nggak bagus, sedang aja. Ya bang, segini porsinya udah cukup. Amin. Ya Robbal. Ini kalau diterusin lama-lama kuping pengeng. Ini katanya ngaji kok dibatas-batasin sih, makan nggak boleh banyak-banyak. Bukan, kita mesti zuhud gitu kan, ngajinya kan gimana ya kan? Hidup ini zuhud, hidup ini zuhud. Zuhud itu hidup asketik. Hidup itu berjuang untuk mencapai ini dia, liqa'ullah, perjumpaan dengan Allah. Ini kalau pengen berjumpa dengan Allah, ya syahwat hawa nafsu mesti dikekang, mesti dikontrol gitu, supaya bisa kemari nih. Lisan, mata, telinga, tangan, kaki, perut, dan kelamin mesti jaga nih supaya bisa ke sini. Jelas? Jadi kalau gitu buat apa dong kita punya duit selama ini? Masih ada gunanya gitu. Buat investasi akhirat, buat masa depan, sedekah, zakat gitu. Nolongin orang gitu. Itu nilai besar. Sampai sini ya. Nanti dikasih tahu sama Imam Ghazali, makan yang halal tapi kebanyakan pengaruhnya mana aja, akibatnya seperti apa gitu. Halaman 162 baris pertama dari bawah. Boleh. Kalau bertayamum untuk membaca Al-Quran boleh? Boleh. Kalau bapak sakit atau bapak di pesawat sedang bepergian, kan nggak mungkin wudhu, ya. Kalaupun ada air nggak cukup, ya. Bapak tayamum boleh, tayamum aja. Tayamum, sholat 2 rakaat, baca Quran.
Bagus Pak. Ya. Kalau kita naik pesawat, naik kendaraan, saya baca Quran, itu akan memudahkan perjalanan dan diarahkan oleh Allah, oleh malaikatnya supaya selamat. Bagus sekali. Usahakan kalau bisa naik pesawat itu kalau jangka pendek jangan tidur. Jakarta Surabaya 1,5 jam nggak usah tidur, baca Quran gitu, zikir, doa, munajat. Jadi kalau ke Eropa misalnya 16 jam ya mesti tidur nggak apa-apa, tapi sebelum tidur zikir dulu. Maksudnya kalau kejadian seperti pesawat Jeju apa Jeju tuh? Jeju Air ya, dari Korea. Jatuh, ya sudah mati syahid. Jangan sampai tidur dalam keadaan lalai. Kalau kejadian, wah tidak dianggap syahid kita. Jadi bagus baca Quran, boleh. Jelas? Ya. Kita dengan tayamum bagi orang yang dirawat di rumah sakit. Ya. Itu kan dia pakaiannya kemungkinan kurang bersih. Ya. Kalau kata mau dipakai kan dia susah geraknya, agak susah apalagi di Ya. karena ada di ruang darurat. Ya. Seperti ada tayamum dan sholat. Kalau dia masih punya kesadaran, masih dalam keadaan sadar, tidak koma, itu kita yang tayamumin. Gitu. Kalau pampersnya misalnya ada kotorannya, sebelum tayamum kita bersihin dulu. Dia bilang sama Pak, sholat ya, gitu. Ya, tayamumin, kita tayamumin. Sebelum tayamum kita periksa pampersnya dulu, ada kotorannya nggak, air seni atau pupnya. Udah bersih pakai lap, udah bersih pakai pampers baru, tayamumin. Kita tayamumin, gini bukanya. Kayak lagi giniin tangan kanannya dia, tangan kirinya. Gitu. Pak sholat ya Pak, gitu. Atau Bu sholat ya, gitu. Ibu kita misalnya sholat ya, gitu. Kita pimpin sholat. Kalau ini kita ajarin, kita bacain Bismillahirrahmanirrahim, ikutin ya gitu. Gitu Pak, itu perjuangan, itu nolongin orang tua, bela orang tua. Jangan sampai nggak sholat. Kalau dia nggak sholat dalam keadaan sadar, dia dianggap lalai. Bahkan dalam kitab-kitab fikih dikatakan, kalau kondisi orang dalam keadaan kayak gitu, sakitnya parah gitu, boleh dijamak. Misalnya nanti jam 2 atau setengah 3 mau dioperasi atau mau di apa, jam aja zuhur dengan asar dua gitu Pak. Karena mungkin dia setelah jam 3 dioperasi atau dilakukan tindakan medis, bila jadi lama siumannya, sholat aja ajak dia, kita mimpin. Kalau dia nggak bisa, kita mimpin. Pak, Ibu, itu gunanya tuh pendamping sakit tuh, nah, ngurusin begitu-gitu tuh Pak, gitu ya. Mudah-mudahan jangan pakai sakit lah kalau bisa. Repot kalau sakit. Jangan ngurusin diri, ngurusin orang, ngurus diri sendiri nggak bisa. Saya pernah tuh ya lagi ngajar, selesai ngajar pagi tuh Sabtu saya ingat. Ada telepon dari New York, Amerika Serikat. Dulu saya ngajar di Kebayoran Baru, kelompok masyarakat ya elit lah, di rumah komisaris utama BUMN. Nah, terus si bapak ini lagi sakit di New York. Terus ibunya telepon ke saya, Pak Ustadz, tolongin Pak Ustadz, gimana nih, kami lagi bingung katanya. Kalau dokter sini bilang cabut aja nih alat-alat katanya, percuma
menempel di mana-mana, sini di semua alat-alat, ada monitor macam-macam, cabut aja. Kok cabut meninggal suami saya Pak Ustaz? Kalau nggak dicabut, ya begini terus gitu. Hidupnya semu, dibilang hidup kayak orang mati, dibilang mati masih hidup. Gimana dong caranya? Nah, saya kasih tahu, kumpulin anak ibu, semua kumpulin, suruh sholat, minta sama Allah. Doanya Allahumma ahyihi, ya Allah hidupkanlah bapakku ini, in kanatil hayatu khairun lahu, jika seandainya hidup itu lebih baik buat dia. Wa amithu, matikanlah, wafatkanlah, in kanatil mamatu khairun lahu, sekadar jika seandainya meninggal itu lebih baik buat dia dibandingkan dia hidup. Caranya terserah Allah. Jadi kasih opsi, kasih alternatif. Jangan bilang ya Allah habisin aja begini, capek ngurusin, jangan habisin aja. Udah nggak sabar tuh anaknya namanya. Dikerjain Pak. Istrinya sholat, anaknya sholat semua 2 rakaat. Minta sama Allah. Udah selesai sholat meninggal. Jadi nggak ada intervensi kita gitu loh. Kita yang minta kepada Allah. Supaya Allah yang ngambil langkah. Kalau emang mesti meninggal, engkau yang nyabut, bukan kami nyabut gitu. Kalau dicabut-cabut itu alat-alatnya meninggal kata dokter. Ya jadi apa fungsinya kita pendamping kalau ngadepin orang sakit? Itu tadi, kalau waktu sholat ajak dia sholat. Kalau sholatnya nggak sempurna, jangan yang sakit, yang sehat aja nggak sempurna. Sholatnya di masjid, pikirnya di pasar, bisa aja. Jadi kalau gitu mana, bimbing dia, tolongin, siap. Jelas? Gimana? Cukup dulu ya? Bapak mau nanya? Ya, maaf saya intervensi satu pertanyaan. Tadi bukan pertanyaannya, cerita saja. Saya waktu tugas di Arab Saudi, pernah ada seorang TKW dibawa majikannya kecelakaan, Ustaz. Terus Yang kecelakaan cuma majikannya? Sama majikannya. Tapi yang parahnya TKW-nya gitu. Dan dia itu koma sekitar 7 tahun. Ditaruh di rumahnya, khusus anak orang kaya. Tapi maksud saya, si TKW tidak melakukan apa-apa gitu Ustaz. Ya kan? Hanya berbaring saja dia ini. Ya. Gitu ya. Kalau maksudnya statusnya gimana nih? Ya, Gitu. maksud saya. Nah, Ya, itu. kan ada hadis Pak, rufi'al qalamu an salatin. Kalam Allah itu dicat, penanya Allah diangkat Ya. kepada 3 macam orang. Anin naim hatta yastayqadha, buat orang yang sedang tidur sampai dia sadar. Ya. Orang itu TKW itu termasuk orang yang sedang ditidurkan karena koma itu sampai dia sadar. Nah selama dia ditidurkan koma, dia kalau nggak sholat nggak dosa, karena di luar maunya dia. Ya. Anak-anak sampai dia dewasa, anak-anak tuh sampai dia yahtalimu atau yahtalim, sampai dia dewasa. Jadi kalau dalam status kayak gitu 8 tahun misalnya, ya nggak dosa ya. Cuman kasihan. Ya. Ya, kalau kita tahu kayak begitu, kita doain, minta sama Allah. Itu intervensi kita. Intervensi kita. Jangan dibiarin, kasihan dia gitu. Terserah Allah ntar mau diapain, terserah Allah. Kalau emang udah ajal, nanti Allah nanti mengambil sendiri dan mencabut. Gitu Pak. Ya. Ya. Ya kalau bisa kita mendingan jangan begitu dah. Repot. Kan ada doanya kan? Ya. Doa anti stroke. Ada kan? Sudah diajarkan kan sama Nabi. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Ada kan? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari masa tua yang merepotkan. Bisa kan? Doa anti stroke.
Allahumma inni a'udzubika min su'il ibadi. Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari masa tua yang merepotkan. Gak apa-apa tua, tapi jangan ngerepotin. Gak apa-apa orang hidup tua, tapi jangan merepotin yang hidup, anak, istri, gitu. Orang hidup ya mesti meninggal, cuma jangan sampai ngerepotin. Tuh, sebelum meninggal udah nyusahin orang, jangan. Ya. Gitu ya. Baik. Kita baca doa. Semuanya sehat. Hidupnya berkah. Bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.